Oke, kita sekarang mau touring tipis-tipis saja di sekitaran kota Anguntai. Mungkin kalau ada yang nggak tahu kota Anguntai, eh, apa namanya ya? Salah satu kabupaten yang ada di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Mungkin lebih familiar kalau untuk teman-teman sih daerah Banjarmasin ya, daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah kebetulan saya domisilinya di sini. Ya saya dari luar kota juga kerja pulang. Ini mau jalan sedikit, lihat-lihat kota sih. Lihat-lihat kota juga. Kebetulan nih karena di sini banyak sungai ya, jadi banyak sungai, otomatis kalau musim penghujan setiap tahunnya di daerah sini itu banjirnya itu nggak separah yang di kota-kota lain sih, sampai nenggelamin rumah. Kasian juga sih kalau misalkan kita lihat ya di daerah lain. Kalau misalkan di sini paling mentok juga sampai lutut orang dewasa lah kalau misalkan di sekitaran rumah. Tapi kalau yang saya tahu di daerah lain ya, apalagi di daerah Jakarta kan ya sampai ke atap. Terus juga di daerah tetangga, di daerah Hulu Sungai Selatan atau Barabai, tetanggaan dari Hulu Sungai Utara itu kemarin malah lebih parah. Karena itu dia daerah dataran rendah ya, dan diapit oleh gunung-gunung yang apa namanya ya, kalau misalkan hujan kan dia nggak ada penampungan sama sekali tuh di atas sana. Jadi air itu ya mengalir dalam artian los aja ke bawah. Nah di sini kebetulan kalau untuk daerah Anguntai itu masih daerah jalur, bukan daerah penampungan. Jadi kalau misalkan banjir pun dia lewat dulu beberapa minggu, dia baru surut kayak gitu. Kalau misalkan sudah penampungan itu sampai berbulan-bulan biasanya. Ada lagi sih daerah yang lebih rendah dari Anguntai atau misalkan Hulu Sungai Utara. Ini saya kebetulan mau ke kota, mau ngurusin apa namanya ya. Ini lampu sen saya kemarin putus. Lampu sen putus ini nggak nyala sebelah kanan sebelah kanan. Nggak tahu juga entah itu konsleting atau apa. Saya mau lihat bengkelnya dulu apakah udah buka, soalnya ada langganan saya juga, dia yang masang kemarin. Lumayan awet sih lampu sennya, karena lampu sen variasi juga kan, nggak sekuat ori. Jadi saya mau ganti atau servis mungkin ya. Terus mungkin mau tanya-tanya juga nanti masalah harga knalpot. Saya sih lebih tertarik mau modif knalpot itu yang 3-tech atau 3 suara itu teman-teman. Jadi 3 suara itu mungkin apa ya, bisa diatur, bisa disetting. Kita mau berisik ya tinggal setting yang paling tinggi. Terus kalau misalkan kita mau nggak berisik, misalkan masuk ke perkampungan pemukiman warga yang padat penduduk, ya tinggal kita turunin aja. Jadi mode standar itu sih. Saya lihat-lihat juga reviewnya di YouTube juga bagus. Kalau misalkan ada atau recommended juga nanti di tempat bengkel yang saya servis, mungkin saya bisa beli di sana. Kalau misalkan nggak recommended sih, saya mau belinya juga di online juga sih. Saya mah kayak beli kepala MT ini, tinggal masangnya aja nanti di sana. Terus apa lagi ya? Nah itu tadi sedikit ngelewatin banjir ya. Jadi ngelewatin banjir itu baru yang pertama itu. Jadi dari sungai nyebrang jalan itu udah satu kloter di situ. Nanti ada kloter lain yang nyebrang jalan raya dari sungai ke rawa. Soalnya kan jalan raya di sini sebelah kiri saya ini sungai, sebelah kanannya itu rawa. Rawa itu ya tempat orang tani, terus kebun segala macam lah. Di sini lebih ke daerah rawa sih. Tapi nanti untuk next time-nya kalau misalkan banyak waktu luangnya, saya mau trip ke daerah-daerah atas sih, yang pegunungan-pegunungan, sama juga menjelajah hutan sih.
soalnya lebih ekstrim lagi itu rutenya, naik turun gunung, sama jalannya juga agak sempit. Nah ini kucing kenapa jadi mati. Kalau jalan sih di sini lumayan, tapi kalau udah di daerah kota, entah kenapa beberapa bulan terakhir ini kan ada banyak kontainer ya yang lalu lalang di sini. Jadi dia itu sebenarnya ganggu dalam artian sih bukan masalah dia kebesaran ya. Cuman biasanya si kontainer gede ini selain makan jalan dalam artian kan kita kalau misalkan motoran kan pasti maunya jalan enak ya kayak gini, nggak ada halangan rintangan segala macam lah. Dia itu ngerusak jalan dengan muatan yang ya berat sih, dalam artian berat ya standar perusahaan kontainer ya. Apalagi kan di daerah Tanjung Tambalang itu perusahaan semen. Jadi dia jalur ekspedisi angkutannya itu pasti lewat di sini. Sebenarnya ada sih jalan alternatifnya itu di daerah Paringin. Daerah Paringin itu apa namanya? Ditutup. Jadi ditutupnya itu karena jembatan penghubung. Buset. Bangke. Itu tuh yang gue sebel tuh kalau mobil diselip, dia nggak fokus sama yang nyelip gitu, tiba-tiba ngelebar aja. Ada beberapa kali sih kasus yang kayak gitu. Makanya saya pengen banget gitu ganti knalpot yang knalpot yang berisik kayak gitu. Bukan apa-apa sih kalau misalkan saya nyelip kan setidaknya dia dengar kayak gitu. Kalau misalkan ini kan standar gak ada bunyinya ya, kayak Matic gitu. Sampai istri saya juga bilang, pas saya waktu dibonceng istri, tiba-tiba ada yang knalpotnya berisik di belakang, dia ngerasa kok kayak kamu ya yang knalpotnya berisik, padahal di belakang. Karena saking gak ada suaranya, jadi pengen sih secepatnya ganti. Terlepas itu ya nanti kalau misalkan dirajak kena atau enggak, tapi makanya nanti saya mau cari yang 3 suara itu. Apa itu namanya ya, kalau di Allshop itu Tritex pokoknya nama-nama Jepang kayak gitu deh. Bagus sih, knalpotnya juga kemarin saya lihat reviewnya itu nggak terlalu berisik, cuman enak kayak gitu dibawa, didengar juga enak, ngebas banget. Kalau misalkan kita mau nyari berisiknya sih ya di bawah 500 ribuan juga ada knalpot berisik kayak gitu. Cuman kan kita mau yang terbaik juga buat motor kita. Nah di sini ada lagi nih sedikit genangan air nih yang mau mulai nyebrang. Jadi daerah saya ini hulu Sungai Utara udah kayaknya ini udah yang ke berapa kali ya. Tahun kemarin itu akhir tahun kalau nggak salah itu mulai banjir, sampai Januari ini kayaknya masih belum stabil musim hujannya. Jadi kayak masih nggak mau hilang kayak gitu banjirnya, entah itu perubahan iklim atau gimana ya, saya kurang paham juga. Nah ini yang paling parah nih. Jadi ini yang paling parah di sini sebenarnya. Sebelum masuk ke kota di sini, ini udah kalau udah di sini masuk, berarti nanti di kota itu nunggu lebih parahnya lagi. Jadi, nah ini ada yang mati kasihan met. Ini sih salah satu alasan saya juga mau ganti saber atau motor laki ya. Saya juga sebelumnya sempat pakai Aerox. Terus saya trauma, jadi traumanya itu bukan apa-apa. Dari banjir yang tahun-tahun sebelumnya, itu motor saya yang Aerox itu, saya paksain robos banjir, mati guys. Jadi matinya itu lucu sih. Salah saya juga sih kemarin robos banjir yang agak gede juga aja, sampai mungkin kerendam mesinnya kerendam, terus ya mati. Walaupun hidup lagi, Aerox saya kemarin itu kayak nggak normal lagi.
saya tanya juga ke bengkel-bengkel yang servis, ini gimana ya mas, saya bilang kok nggak normal lagi ya setelah diservis walaupun udah dibuang airnya. Eh, Padahal udah bersih kayak gitu, entah itu pengaruh injeksi atau apa ya, saya juga kurang paham kalau masalah pengairan di dalam mesin itu. Tapi saya juga sempat sharing juga ke penjual spare part yang paham banget sama mesin. Kata beliau, motor itu kalau udah masuk air kena banjir sampai mati itu harus dibedah habis kayak dirakit ulang. Jadi saya kaget juga dengarnya kemarin. Oh gitu ya mas, saya bilang kalau misalkan dibedah habis otomatis kan asumsinya itu kayak kita lihat motor yang baru dirakit cuman dibedah aja, jadi pokoknya habis aja dari air. Nah kalau yang untungnya motor naked atau motor cowok, apalagi kan kayak Cyber ini kan street fighter banget, jadi kalau misalkan banjir yang kayak gimana pun sih bisa diterobos selama knalpot dan sama mesinnya juga nggak kerendam. Kalau standar Matic itu nggak bisa diterobos, kalau ini sih masih bisa. Kalau standar motor bebek misalkan nih udah nggak bisa nerobos, ya itulah kelebihannya kalau motor laki atau motor naked bike ini. Sama juga posisi riding juga yang saya suka di sini, posisi riding juga tegap. Jadi kalau misalkan spot firing kan bungkuk banget tuh. Nah kalau di sini posisi riding untuk naked bike atau street fighter itu tegap, terus apa namanya, tegapnya itu gagah. Jadi gagah, terus tangan juga kebuka, stangnya juga lebar. Jadi lebar stangnya mempengaruhi juga kita kalau misalkan mau slap slip misalkan kayak gitu. Nah ini udah di kota nih, udah di lampu merah, jadi coba kita nyebrang ya. Nanti kalau di seberang, nah ini udah ada bolong-bolong juga jalan di sini. Oke, lampu merah. Sebenarnya kota ini sih semakin ke kota, jadi jalan itu semakin sempit. Jadi semakin sempit dalam artian itu bukan berarti ngecil ya, tapi karena nggak bisa dilebarin lagi, nggak bisa dilebarin, terus ya udah mentok karena mungkin banyak bangunan juga, banyak bangunan di depannya. Setnya kok bisa nyalip di lampu merah ya? Belok kiri aja deh, belok kiri terus. Padahal cuacanya lagi cerah-cerahnya loh ini. Kok banjir ya? Kayaknya di daerah hulunya deh. Nah ini jembatannya masuk ke kota. Oke, nah itu banjir kan. Jadi banjir ini udah masuk ke kota sebenarnya teman-teman. Tapi kita nggak lewat sana. Kita lewat sini dulu. Oke. Nah, di sini kota. Sebenarnya kalau untuk daerah sini, daerah kota yang sebelah sini itu nggak tergenang banjir karena ini mungkin datarannya tinggi. Tapi yang di sana tadi itu mungkin kita lihat dulu ya sebentar, mungkin putar balik aja deh biar kita lihat kondisinya kayak gimana. Saya juga kurang update juga sih banjir ini, soalnya baru aja nih airnya baru masuk, terus apa namanya ya, entah itu nanti nambah lagi atau berkurang, ya semoga sih berkurang, soalnya kan kasihan kalau misalkan rumah orang-orang yang udah masuk air kan ribet tuh pasti tuh bersih-bersih, nyelamatin barang-barang, walaupun nggak setinggi yang kayak di daerah-daerah lain ya, tapi tetap aja sih mereka diribetin masalah banjir. Nah ini udah pusat kota sebenarnya, entah itu di sini drainase atau apa ya saya kurang tahu. Jadi di daerah sini, nah ini lumayan dalam loh, jadi dalamnya di sini udah kayak berapa ya ini, mungkin udah 2 jengkal mungkin ya, kalau misalkan 2 jengkal orang dewasa mungkin
Nah ini mobil juga nggak bisa cepet juga, saya juga nggak bisa cepet. Ini sebenarnya baru nih, kalau misalkan dia dalam sebelah sini juga kerendam. Nah ini kan udah masuk nih sebelahnya nih, kerendam juga. Jadi semoga sih cepat surut lagi, soalnya di sini yang miris itu sebenarnya bukan musibah sih. Kalau misalkan di daerah sini aneh ya, kalau di daerah lain mungkin kalau banjir musibah, di sini kayak dinikmatin banget oleh orang-orang di sini. Soalnya jadi waterboom dadakan guys. Jadi waterboom dadakan itu nyiprat lagi ke celana saya. Jadi waterboom dadakan ini dia jadi objek wisata kayak gitu. Objek wisata yang dimana nanti sore orang-orang yang dari anak-anak sampai dewasa dia mandi di sini guys. Jadi mandinya itu kayak, ya lo bayangin aja kalau misalkan kita di kolam renang ada pelampung kayak gitu, terus sengaja memang niat mau mandi ke sini kayak gitu, hiburan tersendiri sih itu. Kalau misalkan dari segi positifnya ya, kalau dari segi negatifnya itu tadi rumah orang kerendam, yang di bantaran sungainya juga kasihan kalau misalkan ada rumah-rumah orang di situ. Terus yang paling miris itu tau nggak, jadi setiap tahun kalau misalkan di sini banjir itu pasti makan korban. Jadi makan korban itu sebenarnya entah itu dari orang tua atau anak. Jadi yang terakhir kemarin itu kasusnya dari banjir itu dia kepleset karena kesetrum. Jadi kasihan juga sih. Kesetrumnya itu karena kabel-kabel di kota itu kan ada yang kerendam, mungkin ada yang kebuka juga. Ya mungkin ya kita nggak tahu kan umur ya. Jadi padahal anaknya masih muda juga, masih remaja-remaja kayak gitu. Meninggal di tempat, kasihan. Jadi setelah itu sih agak sedikit berkurang juga pas ada korban kayak gitu. Cuman ya itu tadi, setiap tahun itu kayak apa ya, kayak banjirnya itu kayak minta korban loh. Padahal ya itu tadi sih di luar nalar juga kalau misalkan kayak apa ya, kayak minta tumbal deh kayak gitu. Cuman sih lebih ke apa ya namanya, lebih ke masyarakatnya sih yang salah juga nyikapinnya. Bukannya banjir musibah ya kita saling bantu, ini malah liburan dengan apa namanya, dengan cara yang berbeda sih menikmatinya kayak gitu. Masa ibaratkan banjir jadi kolam renang, kan lucu. Sebenarnya sih mungkin kalau saya lebih bocil mungkin saya tertarik juga kayak gitu, tapi kayak mungkin ya berhubung udah dewasa atau berumur juga ya, jadi kayak aneh gitu lihat yang mereka mandi segala macam kayak gitu. Ini gimana sih? Di sini sih saya mau ke kantor istri saya yang baru, soalnya ada yang mau diurusin juga. Oke, mungkin itu aja guys untuk hari ini. Thank you yang sudah nonton juga. Semoga hari kalian menyenangkan hari ini. Like video ini, kalau misalkan nggak suka tinggal di dislike. Kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Oke, thank you, bye.